Salam sahabat terkasih, pagi ini ada pertanyaan ke Komal MC17 dari Kak Nina. Kak, enak dong jadi orang Kristen bisa seenaknya buat dosa, ya. Nah, tentu saja pertanyaan ini kami yakin muncul karena Kak Nina memaknai bahwa Yesus adalah penebus dosa manusia. Kita akan bahas mengapa Yesus bisa dikatakan sebagai penebus dosa manusia dan apakah umat Kristen bisa seenaknya buat dosa. Oke, kita akan jawab ya. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai hadirnya Adam di muka bumi sebagai manusia pertama. Adam hidup dulu hidupnya kekal, tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Namun ketika Adam memakan buah kehidupan, akhirnya Adam dianggap berbuat dosa dan akhirnya harus mengalami yang namanya kematian. Jadi hukuman daripada dosa adalah maut atau kematian. Ya, jadi setiap manusia mengalami kematian. Itu adalah hukuman atas dosa. Dalam perjalanannya tentu saja manusia berupaya mendamaikan dirinya dengan Bapa atau Allah ya di surga dengan cara apa? Dengan cara korban bakaran saat itu ya, korban hewan, korban dan sebagainya saat itu ya. Nah, kemudian hadirnya Yesus ke dunia adalah untuk menyelesaikan ya masalah korban bakaran atau korban-korban yang harus dilakukan oleh manusia untuk pendamaian dosa dengan Allah atau Bapa ya. Nah, tentu saja sekali lagi jadi Adam dan keturunannya itu memang harus mengalami yang namanya kematian sebagai hukuman atas dosa yang diperbuat oleh Adam. Jadi setiap manusia di muka bumi harus mengalami kematian akibat dosa Adam tersebut ya. Nah, kemudian ya Yesus hadir ke bumi ya, ke dunia ya, itu tentu saja tujuannya adalah untuk menghapus semua dosa turunan dari Adam tersebut ya. Dimana ketika seseorang mengikuti Yesus ya sebagai juru selamatnya, maka segala jenis dosa ya yang diakibatkan oleh Adam dan keturunannya tadi itu akan bisa dihapuskan ya ketika memutuskan untuk bertobat mengikuti Yesus ya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah setelah seorang manusia bertobat dan mengikuti Yesus seenaknya buat dosa? Tentu saja tidak ya. Karena kalau kita sebut sebagai Kristen itu adalah orang yang mengikuti Kristus atau Yesus ya. Orang yang mengikuti Kristus atau Yesus tentu saja adalah orang yang tidak berbuat dosa. Karena ketika seseorang manusia itu berbuat dosa lagi, maka dia dikatakan tidak sedang mengikuti Kristus walaupun KTP-nya Kristen. Ya, jadi dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa tidak semua orang Kristen itu seenaknya buat dosa. Artinya ketika orang Kristen pun berbuat dosa lagi, maka dia akan jatuh dalam dosa dan tentu saja tetap kematian menjadi hukuman ya atas dosa yang sudah diperbuatnya ya. Dan tentu saja dengan mengikuti Yesus Kristus sebagai kekristenan bukan berarti setiap manusia itu akan hidup kekal di bumi ini ya. Setiap manusia tetap mengalami yang namanya kematian karena itu adalah keadilan yang diterapkan oleh Allah Bapa ya. Namun ketika mengalami kematian dan tidak berbuat dosa karena mengikuti Yesus Kristus, maka akan menikmati yang namanya hidup kekal di surga, di kerajaan Allah ya. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus dan terbukti Yesus sudah bangkit di hari ketiga dan menuju surga di hari ke-40. Jadi Yesus adalah sudah membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian ya. Jadi gitu Kak Nina, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Jadi intinya setiap umat Kristen tentu saja seharusnya ya sebagai pengikut Kristus tidak berbuat dosa lagi walaupun sudah didamaikan ya. Dan tapi berikutnya tetap harus ya menjaga kekudusan, tidak berbuat dosa ya. Gitu ya Kak Nina ya. Sukses selalu buat Kak Nina dan shalom buat sahabat terkasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.